Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heri Lanas TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita tengah berada di Hotel Swiss Bell Losari Makassar, dan bersama saya saat ini Bapak Ketua Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah Provinsi Jawa Barat yang kebetulan sedang berkunjung di kota Makassar. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Satu hal yang menarik beberapa hari terakhir ini, yakni dengan munculnya atau terbitnya buku viral, yakni buku panduan berparadigma baru LDII yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana buku itu bisa terbit? Itulah yang akan kita perbincangkan dengan Bapak Haji Ahmad Irawan, Ketua Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Daeng, alhamdulillahirobbilalamin bisa silaturahim ke sini ya. Ketemu setelah beberapa tahun yang lalu ya, ketemu kita di Bandung. Alhamdulillah. Silakan. Terkait dengan buku yang diterbitkan MUI itu Pak Haji, sekarang ini kan viral. Bahkan banyak orang yang mencari-cari, kemudian stoknya selalu habis. Itu latar belakang terbitnya buku itu diawali dari mana Pak? Oh, iya. Jadi buku itu memang berproses ya, Daeng. Jadi tidak hanya sekiranya bulan-bulan yang lalu langsung keluar, tidak. Jadi ini diawali oleh dari awalnya gelombang hijrah 2018 yang memang banyak yang hijrah. Nah, kemudian sebelum kita hijrah gelombang 2018 itu juga sebenarnya di sebelum 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu, 2006 juga, bahkan dari tahun 2000 pengaduan-pengaduan tentang Islam Jamaah LDII juga sudah masuk gitu. Makanya keluarlah sewaktu 2006 itu kan ada LDII harus berparadigma baru ya, zamannya Pak Wapres sekarang ini. Nah, waktu 2006 itu kan ya terus terang saya juga masih dalam, tapi tidak tahu apa itu paradigma baru. Jadi tahu-tahunya itu setelah hijrah, oh ternyata memang dari MUI itu sudah membina dari dulu gitu ya. Kita tidak boleh takfir, ada 7 poin lah ya. Ya salah satunya tidak boleh mengkafirkan sesama umat Islam lain di luar golongannya. Ya selama saya di dalam itu 20 tahun kurang lebih lah ya. Ya memang kan akidah kita ini takfir gitu. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi lah bahwa kita tidak berakidah takfir, seolah-olah ditutupi dengan kegiatan sosial, kemasyarakatan, olahraga, nggak bisa. Akidah itu adalah yang hal utama gitu ya. Kalau memang akidahnya ini rusak, semua rusak. Ya terbukti kan orang yang keluar dari LDI itu yang memang tidak sepaham ya disuruh cerai. Bukti-buktinya ada gitu ya. Kami ini kasus-kasus di Jawa Barat seperti itu ada. Nah, kebetulan alhamdulillah kalau di Jawa Barat itu kami mantan dibina oleh Dewan Dakwah gitu. Jadi memang sudah mengetahui. Nah, kembali ke masalah yang buku itu memang awalnya dari situ, paradigma baru, kemudian banyak gelombang yang hijrah. Nah, kemudian kan banyak aduan ke MUI juga. MUI juga tidak tutup mata. Dan juga memang sudah tahu bahwa coba didengarkan rekaman Pak Sekum tahun lalu ya, 2022 kalau nggak salah. Yang waktu tentang KP3 itu ya dengan kejaksaan. Memang berkamuflase kan, tidak bisa dipungkiri gitu. Bahwa LDII ini adalah penerus Islam Jamaah. Nah, karena banyak aduan ini, maka MUI itu menurunkan membuat tim merujuk ilal haq ya tahun 2020 akhir kalau tidak salah. Nah, ini bukunya ini juga kan berproses dan alhamdulillah 2023 kemarin sudah keluar gitu ya. Dari MUI walaupun
nanti bagaimana kedepannya ya walau alam gitu. Cuman dengan bukunya ini alhamdulillah lah semua akidah subhat yang ada di 12 subhat di LDI ini orang untuk orang mudah-mudahan orang LDII yang masih di dalam tercerahkan, orang yang luar tahu tentang subhat LDI itu seperti apa ya. Tahun 2010 kalau nggak salah MUI juga mengeluarkan buku itu yang timnya saya di arsip saja ada ya, itu tentang bahaya Islam Jamaah Lemkari dan lain-lain. Itu buku keluaran kalau nggak salah ya, buku keluaran LDI MUI juga ada timnya. Cuman kan lebih di sana membahas tentang akibat atau buah dari takfiri itu kan. Jadi misalnya karena takfiri dia tidak mau bermakmum ke orang lain gitu. Terus kalau bukannya golongannya tidak mau nikah gitu kan. Terus ada orang lain masuk ke masjidnya ya, kalau dulu-dulu kan, dan kita juga masih melihat ada beberapa di tempat mungkin ya bekas ininya dipel ya, seperti itu emang bukannya hoax itu ya, memang kejadian kan. Kami saja mengalami karena menganggap bahwa orang luar itu nggak tahu kesucian. Nah padahal di orang LDI sendiri itu terlalu dulu ya, tentang kesucian itu merasa paling pol segala macam. Padahal syarat kesucian itu sama Nabi kan mudah, hanya kalau misalnya dia air berubah warna, terus berubah baunya, aromanya, terus dan kita melihat sendiri di situ ada najis nggak gitu. Kalau selama nggak ada najis, ya Allah juga sudah menetapkan silahkan muka bumi ini untuk tempat beribadah kan gitu. Suci semua gitu. Ada upaya dari saudara tua untuk menolak buku itu. Apakah memang buku itu untuk mereka atau ada tujuan utama dari penerbitan buku itu, Pak Haji? Ya, sebenarnya kalau tujuannya buku itu adalah mengupas tentang subhat-subhat yang orang tidak mengetahui bahwa orang luar itu yang selama ini ditutupi oleh orang-orang LDI gitu. Alhamdulillah dengan buku itu dai-dai teman-teman kita ya dari ormas lain sudah mengetahui bahwa oh ternyata subhat di LDI itu ini yang utamanya gitu. Yang 12 poin itu ya, terutama tentang bab imamah dan berjamaah itu kan, mereka sangat terus mengakui beranggapan bahwa kalau tidak berimamah akidahnya kita rusak, nggak akan diterima. Nah, itu kan akidah imamah ini mohon coba lihat ini akidah sama dengan Syiah gitu kan ya. Berislam itu harus berbaiat berimam bertaat berbaiat berimam ini ya, ini akidah Syiah semua. Itu nggak ada yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ya cukup rukun iman, rukun Islam, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ditambah-tambah. Kalau rukun Islam ya sudah. Jadi kalau tujuan buat bukunya ya untuk pembinaan sebenarnya, meluruskan subhat-subhat yang ada di dalam LDI ini yang sebenarnya yang disalahartikan lah ya gitu. Karena kan kita sendiri tahu bahwa waktu kita di dalam ini bahwa ulil amri yang itu adalah bapak imam gitu. Itu salah semua, nggak ada gitu. Kemudian tentang infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita dulu kan itu infak, memberi nafkah. Yang paling penting itu ada keluarga dulu gitu, bukannya untuk bapak imam untuk ini. Kan itu diputar balikan semua. Kemudian diwajibkan lagi, nggak ada yang namanya infak diwajibkan ya. Dan surat Al-Baqarah ayat 3 itu bukan masalah infak kita wajib, tapi itu tentang zakat gitu kan kalau dilihat tafsirnya. Artinya walaupun mereka berusaha menolak buku itu, memang buku itu tujuannya untuk mencerahkan kepada umat muslim dan kepada masyarakat umum bahwa ada kelompok yang mengaku paling benar ternyata banyak melakukan penyimpangan ya Pak Haji. Betul Daeng, betul, setuju sekali. Jadi itu adalah pencerahan, mudah-mudahan tolonglah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang masih di dalam LDI terkungkung subhat, coba tolong buka referensi ada ya, buku kalau Anda memang seorang sarjana yang biasa berpikir, buka. Itu jangan dari satu sumber, karena yang ilmu Islam ini sangat luas sekali gitu. Allah memberikan keilmuan dalam agama Islam ini sangat luas sekali. Jangan taklid satu sumber, oh ini yang paling benar.
benarnya juga kan relatif gitu kan ya. Ya mohon maaf kayak Pak Nur Hasan menganggap oh ini sudah berisnad, ternyata kan kita dibohongi selama bertahun-tahun. Isnadnya mana yang ketinggalan di beca itu nggak ada. Logikanya kalau misalnya kita lulusan dari Ma'had Haram atau sekolah itu kan sudah ada terregister nama si A B C lulus tahun berapa sekarang, tinggal minta lagi aja ijazahnya, intinya itu kan ya. Tapi kan kita selama ini wah ditinggal tukang beca yang nggak bersalah disalah-salahin, kasihan lu itu nanti dihisap loh sampai hari kiamat disalah-salahin gitu. Tolonglah teman-teman ya, terus anda ini yang teman-teman saya lah ya yang di Bandung kan ada yang sarjana S2, S3 juga ada gitu. Bukalah akal pikir, akal waras Anda, buka. Memang apakah benar kita berislam harus mengkafirkan orang lain? Tidak perlu lah, kita semua saudara. Kalau orang umat Islam itu kan kalau sudah bersahadat itu haram darahnya ya, haram darahnya, kehormatannya, hartanya itu kan seperti itu gitu. Jadi nggak perlulah kita supaya terutama pengurus-pengurus supaya walau-walam lah tujuannya apakah supaya bagaimana supaya jamaahnya kuat menutup-nutupi kebenaran ini. Justru upaya menutup-nutupi jamaah dari mengakses informasi dari luar itu harusnya mereka curiga bahwa ada yang salah dari kelompok ini. Iya, coba kalau Anda berpikir kenapa ditutupi, dan Nabi pun bilang ya bahwa surga itu luas gitu ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau gitu kan. Coba pikir sekarang warga LDI itu berapa sih? Sekarang ngaku-ngaku di luar negeri ya itu masih orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi janganlah berpikir sekarang kalau data saya lihat di Wikipedia itu ya umat Islam ini udah di atas 1 miliar lebih ya sedunia gitu. Itu kan semua umat Muslim semuanya gitu ya. Nah itu masa mau dikup bahwa hanya golongan saya saja yang akan masuk surga dan yang paling benar enggak gitu ya. Nah ya coba tolong dibuka akal waras, akal pikirnya. Ini jangan-jangan ada yang ditutupi gitu kan kebenaran ini. Saya mengakui bahwa selama 20 tahun di LDI itu kita masuk itu ilmu kosong itu dalam kosong agama. Jadi kita bodoh. Nah setelah masuk ke LDI itu dibodohi gitu. Dibodohi bahwa oh ini paling mangkul adalah Vito, ini isnadnya ini yang lain tidak mangkul, ini dibodohi gitu ya pembodohan. Nah setelah dibodohi kita dibodohkan kan, nggak boleh baca buku ini, nggak boleh buka ini, padahal itu ilmu sangat luas sekali lah. Jadi kadang kalau saya pikir ya waktu ke umroh atau haji kita paling merasa benar gitu, padahal yang dilaksanakan kita salah semua, bukan ada yang salah lah ya, terutama kayak haji gitu ya. Haji waktu saya 2004 mengakui bahwa harusnya yang orang Indonesia itu mikot semua ya lam kesempatan Allah. Ini malah diistahi nggak perlu jedah saja katanya karena kita punya rumah di HUD. Apa-apaan ini. Jadi setelah kita keluar ini baru sadar oh ini salah semua hajinya. Kemudian waktu dam ini kita disuruh oleh pengurusnya berbohong aja ke panitia yang dari Kemenak. Damnya kita dibayar dengan puasa saja. Ternyata damnya harus disetor ke HUM. Walau alam ya si damnya itu dipotong ke walau alam gitu. Ya, tapi nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi apa yang dianggap kita paling benar ternyata kebenaran itu ya ternyata salah gitu kan, Dan dibungkus dengan kebohongan. Dibungkus dengan kebohongan lagi. Jadi apa ya memang ada pepatah mengatakan bahwa kebohongan yang satu akan dibungkus dengan kebohongan lain. Dan inilah yang terjadi sewaktu kita masih masuk golongan LDI ini gitu ya. Jadi kita dibodohi, sudah masuk bodoh awam agama, dibodohi dan dibodohkan gitu. Kurang lebih. Baik Pak Haji, niat kami semata-mata hanya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terkungkung di sana, terbelenggu dalam kebodohan yang disengaja. Tidak ada niat lain, tidak ada sakit hati yang wajar, tidak ada keinginan apapun selain itu meluruskan. Ada
tudingan dari mereka bahwa ini adalah barisan sakit hati, ini adalah orang-orang yang ingin mengincar kursi keimaman. Sama sekali kita jauh dari. Jadi bukannya ini ada yang ya dulu ya saya selama di LDI nggak pernah itu minta uang bantuan dari SB, nggak pernah lah, alhamdulillah gitu ya. Malahan kebalik, mereka itu yang minta bantuan kita gitu ya, bukan apa-apa. Jadi kalau ada bilang oh sakit hati pengen jadi imam, imam apa ini? Imamnya juga imam majhul kan gitu ya, keamiran apa gitu ya. Sekarang saja mungkin masih ya, mudah-mudahan lah saudara-saudara kita yang di dalam kita bisa tersadarkan ya. Jadi tujuan kita itu hanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyadarkan saudara-saudara, masih banyak saudara-saudara kita di dalam, teman-teman kita di dalam. Ayo kita berislam ini nggak perlulah Anda mengkafir-kafirkan orang lain itu tidak tahu tentang kesucian, ilmunya terbatas. Waduh, itu sangat membodohi sajalah, pembodohan gitu mungkin. Ada pesan-pesannya mungkin Pak Haji kepada hijrawan di kota Daeng ini, kota Makassar, dan kepada seluruh Indonesia di mana saja berada? Baik, alhamdulillah kalau yang sudah hijrah ya kita syukuri lah. Memang hijrah kita ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita alhamdulillah bisa hijrah sebelum Allah memanggil kita gitu ya. Ini sangat disyukuri sekali karena masih banyak teman-teman yang merasa dulu masuk ke golongan Islam Jamaah LDI ini merasa paling pol, ternyata kita tidak dibelajarkan akidah yang benar gitu. Jadi yang sudah hijrah tetap kita membawa misi Islam rahmatan alamin. Selama itu sudah bersyahadat, itu adalah saudara-saudara kita. Jadi bukan lagi menganggap di luar golongannya adalah kafir. Dan kita punya kewajiban, ya, yang sudah hijrah ini kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya ya kita coba nyampaikan kebenaran bahwa yang diyakini 12 subhat di IJLDI itu adalah salah gitu, penafsirannya salah gitu ya. Dalil-dalilnya benar tapi penafsirannya salah. Itu amar ma'ruf kita harus menyadarkan. Nahi mungkar kita harus mensiarkan bahwa ini semua akidah yang sesat ya, tidak hanya Islam Jamaah LDI aja seperti ini, tapi ada Ahmadiyah yang sudah dinyatakan sesat, ada Syiah. Itu harus kita masyarakat muslim harus kita nahi mungkar. Jadi mencegah jangan masuk ke golongan ini gitu. Karena itu adalah istilahnya dulu kita sebagai korban, ya jangan sampai ada orang lain adalah korban juga masuk ke sini. Jadi bentuk kita saling tolong menolong. Itu mungkin lainnya. Baik Pak Haji, jazakallahu khair, barakallahu fikum untuk bincang-bincangnya pada pagi hari ini di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ada umur panjang Pak Haji, kita jumpa lagi kembali di lain kesempatan. Haji, demikian perbincangan kami dengan Bapak Haji Irawan, Ketua Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah Provinsi Jawa Barat. Beliau hari ini akan berangkat pulang kembali ke Bandung, Jawa Barat, dan tidak afdol rasanya kalau berjumpa dengan tanpa disertai dengan perbincangan yang barokah. Mudah-mudahan perbincangan ini memberi kemanfaatan kepada diri kami dan kepada semua yang memonitor channel Hairil Anas TV, memberikan pencerahan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.